Qatar siapkan antisipasi di Piala Dunia 2022. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Belajar dari tragedi Kanjuruhan dan Itaewon, kesiapan Qatar sendiri dari aspek keamanan diperkirakan akan semaksimal untuk memastikan Piala Dunia 2022, yang mengundang sorotan itu berjalan dengan lancar. Tuan rumah sendiri telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan 13 negara. Qatar sudah melakukan latihan keamanan di seluruh negeri, kegiatan yang bertujuan untuk menguji kesiapan dan daya tanggap layanan darurat. Menurut keamanan komite turnamen, latihan yang diberi nama Watan, yang berarti bangsa dalam bahasa Arab melibatkan 32.000 personil keamanan pemerintah dan 17.000 dari sektor keamanan swasta. Diketahui kapal perang Turki sudah bertolak ke Qatar untuk mendukung operasi keamanan selama Piala Dunia 2022. Turki sebelumnya akan mengirim lebih dari 3.000 petugas polisi anti kerusuhan untuk membantu mengamankan stadion dan hotel. Mereka juga mengirim 100 petugas polisi operasi khusus, 50 spesialis bom, dan 80 anjing pelacak. Menteri Dalam Negeri Turki, Süleyman Soylu mengatakan pada bulan Januari ini Turki telah melatih 677 personel keamanan di Qatar di 38 bidang profesional yang berbeda. Sedangkan Pakistan pada bulan Agustus tahun 2022 setuju mengirim pasukan ke Qatar memberikan keamanan selama ajang berlangsung. Pasukan mendarat di ibu kota Doha awal bulan Agustus 2022. Masih di bulan yang sama, Parlemen Prancis menyetujui pengerahan sekitar 220 personel keamanan ke negara Teluk tersebut. Pengerahan itu akan memastikan keamanan para penggemar, termasuk warga negara Prancis seperti pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Prancis. Qatar juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan keamanan Maroko. Tahun lalu, outlet berita Maroko melaporkan bahwa ibu kota Rabat akan mengerahkan ahli keamanan tim siber ke Qatar selama turnamen. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris pada bulan Mei mengatakan akan mendukung Doha memberikan Piala Dunia yang aman. Mereka mengungkapkan mendukung Qatar dengan kemampuan militer untuk melawan terorisme, dan ancaman lain terhadap pertandingan sepak bola. Keamanan bakal makin kuat dengan bantuan dari Skuadron 12 milik Inggris. Pasukan ini merupakan tim elit yang dibentuk usai Perang Dunia Kedua, mereka akan melaksanakan operasi kontra terorisme. Skuadron Typhoon yang berbasis di Inggris yang bermarkas di Royal Air Force Coningsby di Lincolnshire, juga telah dilatih secara teratur di Qatar sejak dibentuk sebagai skuadron gabungan pada Juli tahun 2018. Dukungan tersebut mencakup keamanan maritim dari Angkatan Laut Kerajaan, pelatihan pencarian tempat lanjutan, perencanaan operasional dan dukungan komando dan kontrol, serta saran spesialis lebih lanjut. Departemen Pertahanan AS juga memiliki kesepakatan dengan Qatar. Mereka bekerja sama dalam pengaturan teknis. Sementara Uni Emirat Arab melaporkan awal tahun ini bahwa mantan tentara Yordania juga ditawarkan peran di Piala Dunia. Saat Piala Dunia semakin dekat, peningkatan aktivitas keamanan terlihat di jalan-jalan pusat, memantau rekaman kamera keamanan dari 8 stadion Piala Dunia. Qatar sendiri sejak Agustus tahun 2022 lalu menyatakan siap memberikan layanan dan perlindungan kesehatan untuk keberhasilan Piala Dunia 2022. Mereka memiliki pengalaman di berbagai event olahraga terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Seperti disampaikan oleh Ketua Kelompok Komando Strategis Kesehatan Qatar Piala Dunia FIFA 2022. Dr. Ahmed Al-Mohamed, Sektor Kesehatan Qatar siap untuk mendukung tuan rumah Piala Dunia FIFA Qatar 2022 melalui penyediaan berbagai layanan kesehatan yang komprehensif. Berikut negara yang lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar, diantaranya.
Adu ketangguhan antara timnas Jerman dan Jepang di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Jerman, Hansi Flick resmi mengumumkan daftar pemain timnas Jerman di Piala Dunia 2022 yang akan digelar di Qatar mulai tanggal 20 November tahun 2022. Bergabung di grup E, pemain timnas Jerman harus berjuang keras untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Pasalnya di grup E lawan yang dihadapi oleh Jerman sangat berat. Di grup E bergabung bersama Spanyol, Jepang dan Costa Rica. Karenanya Hansi Flick mempercayakan penjaga mistar gawang kepada kiper senior yakni Manuel Neuer. Neuer yang kaya pengalaman menjadi andalan bagi timnas Jerman untuk menghadapi timnas dari negara lain. Jerman yang 4 kali juara Piala Dunia pada tahun 1954, 1974, 1990, dan 2014, tak ingin tersingkir dengan mudah di Piala Dunia 2022 Qatar. Di atas kertas timnas Jerman dinilai merupakan tim yang diunggulkan untuk menjadi kampiun juara Piala Dunia 2022 setelah Brasil dan Argentina. Pada laga perdana Piala Dunia 2022, timnas Jerman akan berhadapan dengan wakil Asia yakni timnas Jepang. Pertandingan timnas Jerman vs timnas Jepang akan digelar 3 hari usai pembukaan yakni tanggal 23 November tahun 2022. Siaran langsung Piala Dunia 2022, timnas Jerman vs timnas Jepang akan disiarkan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berikut daftar skuad timnas Jerman. Kiper, Manuel Neuer, Kevin Trapp, Oliver Baumann. Bek, Jonathan Tah, Thilo Kehrer, Niklas Süle, Lukas Klostermann, Benjamin Heinrichs, David Raum, Antonio Rudiger, Nico Schlotterbeck. Gelandang, Joshua Kimmich, Jonas Hofmann, Julian Brandt, Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Jamal Musiala, Anton Stach, Kai Havertz. Penyerang, Lukas Micha, Timo Werner, Leroy Sané, Thomas Muller, Karim Adeyemi, Sergei Gnabry. Pelatih yaitu Hansi Flick. Lawan Jerman adalah Jepang. Kedalaman skuad timnas Jepang untuk Piala Dunia 2022 siap bersaing di grup E. Timnas Jepang akan ambil bagian pada ajang Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar. Tim Samurai Biru merupakan salah satu dari 6 wakil Asia. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, sudah merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2022. Mayoritas merupakan pemain yang sudah berpengalaman di Eropa. Bek Arsenal, Takehiro Tomiyasu hingga gelandang AS Monaco, Takumi Minamino masuk dalam daftar. Beberapa di antaranya juga jebolan Liga Jepang, J-League. Di sektor penjaga gawang, ada 3 nama yang akan diboyong timnas Jepang. Mereka adalah Eiji Kawashima, Shuichi Gonda, dan Daniel Smith. Dari 3 nama tersebut, hanya Shuichi Gonda yang bermain di Liga Jepang. Sementara Eiji Kawashima dan Daniel Smith bermain di Eropa. Eiji Kawashima merupakan penjaga gawang Strasbourg, kontestan Liga Prancis. Sedangkan Daniel Smith adalah kiper klub Liga Belgia, Sint-Truidense. Di lini belakang juga banyak pemain yang sudah malang melintang di kompetisi Eropa. Salah satunya adalah bek andalan Arsenal, Takehiro Tomiyasu. Selain Tomiyasu, ada Yuta Nakayama yang bermain untuk Huddersfield. Lalu Ko Itakura dan Hiroki Ito yang berstatus penggawa Borussia Mönchengladbach dan Stuttgart. Ada juga Maya Yoshida yang bermain di Bundesliga bersama Schalke. Sisanya berkarir di Liga Jepang, yakni Yuto Nagatomo, Sogo Taniguchi, Hiroki Sakai dan Miki Yamane. Total ada 9 pemain yang akan mengisi lini pertahanan timnas Jepang. Sehingga akan memperbanyak opsi untuk Hajime Moriyasu menentukan starting line up. Di lini tengah, ada 11 pemain yang akan diboyong timnas Jepang ke Qatar. 2 di antaranya ada nama besar yang bisa menjadi andalan tim Samurai Biru. 2 sosok yang dimaksud adalah Takefusa Kubo dan Takumi Minamino. Keduanya masing-masing bermain untuk AS Monaco dan Real Sociedad. Ada pula Junya Ito, Ritsu Doan, Daichi Kamada, dan Kaoru Mitoma. 1 pemain tersisa adalah Yuki Soma yang bermain di Liga Jepang. Sementara di lini serang, timnas Jepang hanya punya 3 pemain sebagai ujung tombak. Mereka adalah Daizen Maeda, Takuma Asano, dan Ayase Ueda. Daizen Maeda bermain di Liga Skotlandia bersama Celtic. Kemudian Takuma Asano. Terakhir adalah Ayase Ueda yang bermain untuk klub Belgia, Cercle Brugge.
Jepang juara, Indonesia ukir sejarah. Yang dilakukan oleh Ramdan. Turnamen futsal terbesar di benua Asia, AFC Futsal Cup 2022 rampung digelar pada hari Minggu, tanggal 9 bulan Oktober lalu. Berlangsung di saat Al Abdullah Hall, Kuwait, tim nasional futsal Jepang sukses keluar sebagai juara, usai mengalahkan Iran 3-2, di partai final. Sementara itu, timnas futsal Indonesia yang turut berlaga di Kuwait, berhasil mencetak pencapaian baru, lolos ke babak perempat final untuk pertama kali dalam sejarah, meski harus takluk secara dramatis di tangan Jepang. Berikut adalah 5 fakta menarik dari AFC Futsal Cup Kuwait 2022 yang telah dirangkum. Perjalanan manis Jepang atas Iran. Laga pamungkas AFC Futsal Cup 2022 antara Jepang melawan Iran, merupakan partai ulangan final 4 tahun sebelumnya 2018. Bedanya, waktu itu Iran yang sukses membawa pulang trofi dan medali emas dari Taiwan tuan rumah AFC Futsal 2018, usai mempecundangi Jepang 4-0. Oleh karena itu, hasil dramatis dengan skor akhir 3-2, bagi Jepang kali ini merupakan ajang balas dendam manis bagi anak asuh Kogure Kenichiro, yang sekaligus menggenapi capaian Jepang di AFC Futsal Cup, menjadi 4 gelar juara yaitu pada 2006, 2014, 2016, dan 2022. 16 kali digelar, hanya 2 tim juara. AFC Futsal Cup Kuwait 2022, merupakan penyelenggaraan turnamen futsal terbesar di benua kuning, yang ke-16, karena AFC Futsal Cup di Turkmenistan 2020 lalu batal akibat pandemi COVID-19. Kendati demikian, sejak pertama dilangsungkan pada tahun 1999 silam, baru ada 2 negara yang bisa keluar sebagai juara. Pemilik gelar juara AFC Futsal terbanyak adalah runner-up tahun ini, Iran, yang mengoleksi 12 gelar juara. Sedangkan satu negara lain yang sukses mengikuti jejak Iran adalah Jepang, yang saat ini menorehkan 4 gelar juara. Kedua negara tersebut merupakan raja dan ratu di Asia. Iran menempati ranking teratas di AFC, sementara Jepang berada di posisi runner-up. Keikutsertaan bersejarah Timnas Indonesia, AFC Futsal Cup Kuwait 2022 bukan cuma soal Iran dan Jepang yang melanjutkan dominasi mereka di Asia. Sebab kali ini, Timnas Indonesia juga berhasil tampil gemilang dan mencuri perhatian. Pada keikutsertaannya yang ke-10, tim Garuda berhasil mencapai babak perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah. Lebih dari itu, Indonesia yang sekarang ditukangi Mohammad Hashemzadeh Iran, juga tampil menjanjikan, dan kalah terhormat dari Jepang di perempat final AFC Futsal Cup Kuwait 2022. Momentum masa depan cerah Garuda. Indonesia menutup perjalanan di AFC Futsal Cup Kuwait 2022 dengan membanggakan. Walaupun kalah 2-3 dari Jepang di perempat final, skuad Garuda, yang berisikan pemain-pemain muda potensial, justru sukses mengimbangi Jepang. Bahkan, Indonesia hampir berbalik unggul, jika saja Shouki South tidak melakukan tindakan fair play di menit-menit krusial, terlebih lagi jika gol Dewa Rizky Amandar tidak disebut wasit sudah melewati detik terakhir pertandingan. Meski gagal, Iqbal dan kolega tetap layak diberikan apresiasi tertinggi. Sebab, tampil ngotot dan percaya diri menghadapi para raksasa futsal Asia seperti Jepang juga Iran di laga pembuka fase grup, merupakan bekal berharga bagi masa depan futsal Indonesia, yang selayaknya lebih cerah dari masa sebelumnya. Sang juru taktik, Mohammad Hashemzadeh bahkan percaya, kalau Indonesia mampu mencapai target yang lebih baik pada AFC Futsal Cup 2024 mendatang, sekaligus mematok target yang lebih tinggi, lolos ke Piala Dunia Futsal tahun 2024. Berikut ranking futsal FIFA Zona Asia.
Badminton Indonesia bertengger di papan atas dunia. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto memastikan menembus peringkat ranking 3 dunia pada peringkat BWF terbaru pekan depan. Update ranking BWF 2022 pekan depan menempatkan Fajar Alfian, Rian Ardianto tembus peringkat 3 terbaik dunia di sektor ganda putra. Ini menjadi pencapaian pertama kalinya bagi Fajar Rian untuk merasakan duduk di posisi 3 besar terbaik dunia setelah perhelatan Hilo Open 2022. Selain itu, ini juga menjadi yang pertama kalinya di sepanjang karir, mereka menjadi pasangan ganda putra terbaik kedua Indonesia secara ranking. Fajar Rian mampu menggusur dominasi seniornya, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan untuk statusnya tersebut. Sementara posisi nomor 1 nasional masih dipegang pasangan Marcus Gideon Kevin Sanjaya yang diperkirakan masih bertahan di ranking 2 dunia. Selamat untuk Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto karena mereka mencapai rekor baru sebagai ganda putra ranking 3 dunia, tulis Badminton Talk. Keberhasilan Fajar Rian menembus posisi 3 besar dunia tak bisa dilepaskan dari performa konsistensi keduanya di sepanjang musim 2022. Fajar Rian memang jadi pasangan ganda putra terbaik di sepanjang 2022. Mereka memenangkan 4 gelar dari 8 kesempatan tampil final turnamen BWF World Tour. Konsistensi Fajar Rian berbuah manis jelang akhir tahun. Adapun 4 gelar yang sudah mereka kantongi pada 2022 adalah Swiss Open, Indonesia Masters, Malaysia Masters, dan Denmark Open 2022. Raihan tersebut paling banyak di antara ganda putra dunia lainnya, termasuk pasangan nomor 1 dunia Takuro Hoki, Hugo Kobayashi yang hanya memenangkan 2 gelar Thailand Open, Malaysia Open. Menariknya, pasangan asal Bandung dan Yogyakarta itu juga mampu menjadi finalis alias runner-up di 4 turnamen berbeda tahun ini. Mulai dari Korea Open, Thailand Open, Malaysia Open, dan Singapura Open 2022. Tak mengherankan jika Fajar Rian menjadi ganda putra pertama yang menapakkan kaki ke BWF World Tour Finals di Guangzhou 14–18 Desember. Bahkan, pencapaian Fajar Rian ini lebih cepat dari pasangan Malaysia, Aaron Chia Sohwoeyik yang lolos otomatis ke turnamen serupa dengan status juara dunia 2022. Jika mampu mempertahankan konsistensinya tersebut, bukanlah hal mustahil bagi Fajar Rian bisa menyalip posisi Minions sebagai ganda putra terbaik Indonesia. Perhitungan tersebut sebelumnya juga sudah sempat dibahas oleh akun Badminton Talk dalam simulasi ranking para pemain bulu tangkis jika hanya menggunakan poin di tahun 2022. Dalam simulasi tersebut, ganda putra diprediksi bakal memiliki pasangan nomor 1 dunia yang baru. Mereka adalah Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Sementara Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo yang saat ini berada di ranking 2 akan terpental dari 8 besar. Peringkat dunia BWF adalah peringkat resmi dari Federasi Bulu Tangkis Dunia untuk pemain bulu tangkis yang berpartisipasi dalam turnamen disetujui oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia, berikut peringkat Indonesia pada cabur bulu tangkis tingkat dunia. Profil sang legenda Daud Yordan.
Daud Yordan adalah petinju Indonesia yang menjadi juara dunia 2 kali versi badan tinju Ibo. Ia juara pada kelas featherweight dan lightweight pada masa yang berbeda. Chino adalah nama julukan pemberian yang diberikan oleh mantan pelatihnya semasa amatir, Carlos Jesus Renate Torres, asal Kuba, merujuk pada kata Chino dalam bahasa Spanyol yang berarti Cina, karena wajahnya yang sangat kental khas Oriental Cina. Daud Yordan sendiri dan ayahnya, Hermanus Laichun adalah orang Tionghoa Indonesia, dan ibunya adalah orang Dayak, Natalia. Kakak dan adik Daud juga berkecimpung di dunia tinju, yakni Damianus Yordan, kakak mantan petinju nasional amatir dan profesional, kini sebagai pelatih Daud. Petrus Yordan, kakak mantan petinju profesional, sudah pensiun. Yohanes Yordan, adik mantan petinju amatir dan profesional, kini sudah pensiun dari tinju, karena menjadi polisi. Saat masih sebagai petinju muda usia, Daud yang memiliki pukulan keras dan bertanding di kelas bulu, digadang-gadang sebagai juara dunia masa depan dari Indonesia, dan sudah sering kali media di Indonesia mengulas Chris John, juara dunia kelas bulu WBA, agar memberikan kesempatan bertanding kepada Daud Yordan. Alasan tertundanya jadwal pertandingan Daud Yordan. Jadwal tinju dunia Daud Yordan vs Zorafor Petrosyan digelar Oktober tahun 2022 ini, MPRO International, ditunda. Awalnya laga tinju dunia Daud Yordan vs Zorafor Petrosyan digelar di Balai Sarbini, Jakarta. Nantinya jadwal tinju dunia ini akan digelar MPRO International selaku promotor tinju. Namun melalui surat resmi, MPRO International mengatakan laga Daud Yordan vs Zorafor Petrosyan ditunda. Presiden MPRO International Gustiantira Alandi yang menandatangani surat tersebut, menyatakan penundaan ini karena Daud Yordan mengalami cedera tangan pada sesi latihan. Dengan berat hati MPRO International bersama ini secara resmi mengumumkan penundaan ajang MPRO Evolution Fight Series yang sedianya direncanakan pada Jumat, tanggal 14 Oktober. Keputusan yang tidak terduga ini harus diambil setelah Daud Yordan mengalami cedera tangan yang tidak terduga dalam salah satu latihan intensifnya, ujar Tira, sapaan akrab Gustiantira Alandi. Penundaan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan telah membawa perhatian serius kepada tim kami. Karena keselamatan semua petinju adalah fokus dan perhatian utama kami. Oleh karena itu, dalam hal ini kami terpaksa harus menunda gelaran sambil menunggu proses pemulihan, ujarnya menambahkan. MPRO International meminta maaf dan mengatakan akan segera mengumumkan rencana selanjutnya dalam waktu dekat. Daud semula dijadwalkan berduel melawan Zorafor Petrosyan untuk memperebutkan gelar juara dunia kelas ringan super versi IBA. Dalam event bertajuk MPRO Evolution Fight Series 2022 juga sebelumnya dijadwalkan menampilkan petinju Indonesia Ongen Saknosiwi, yang berhadapan dengan Richard Pumikpik asal Filipina dalam perebutan titel IBA Interkontinental kelas bulu. Keganasan fighter JK Saragih.
Profil JK Saragih. JK Asparido Saragih atau lebih akrab disapa JK Saragih, dikenal sebagai atlet bela diri asuhan Batam Fighter Club BFC asal Dusun Bapasusang, Sumatera Utara. Namanya melejit setelah menjuarai kelas ringan MMA One Pride kelas 70 kg. Sejak masih SMA, JK sudah menunjukkan ketertarikannya dengan bela diri. JK menekuni wushu hingga ia mengikuti pertandingan di Filipina pada 2013 meski dirinya belum sukses meraih juara. Kekalahan tak memadamkan semangat di dirinya. JK terus menekuni bela diri wushu hingga ia berhasil memenangkan kejurnas wushu di Yogyakarta mewakili Sumatera Utara. Pada tahun 2015, JK sempat ingin mengikuti Pekan Olahraga Nasional di Sumatera Utara. Tapi, orang tuanya melarang. Akhirnya, dia hijrah ke Batam dan menjadi pekerja galangan kapal di PT SMOE. Di sela-sela kesibukannya bekerja, JK tetap mengasah kemampuan bela dirinya. Hingga akhirnya dia magang di Sasana Batam Fighter Club BFC, milik Yakob Sucipto. JK mendapat tawaran dari pemilik BFC untuk ikut kejuaraan One Pride event yang mempertandingkan para petarung martial mixed arts MMA. Setelah mengikuti seleksi, JK masuk dalam grade A70 kg. Pada April tahun 2017, pria dengan tinggi 181 cm ini berhasil menyabet posisi jawara MMA One Pride kelas 70 kg setelah sukses mengalahkan Ngabdi Mulidi, petahana asal Semarang dengan TKO di ronde pertama. Namanya mulai tersohor, pada akhir Juli tahun 2018, ia diminta untuk membawa api obor Asian Games yang berkeliling ke Sumatera Utara. Asian Games 2018 sendiri akan berlangsung di Jakarta dan Palembang. Perjalanan JK hingga lolos ke final Road to UFC. JK Saragih kembali ke kampung halamannya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Dia tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Setibanya di Sumut, petarung berjuluk si tendangan maut itu langsung menuju ke kota Medan, untuk memenuhi undangan Gubernur Sumut Edi Rahmayadi. Pertemuan berlangsung di rumah dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Medan, Senin siang. Sebelumnya diketahui JK Saragih berhasil menumbangkan petarung asal Korea Selatan, Ki Won Bin, pada babak semifinal Road to UFC. JK menangkal setelah pukulan kerasnya telak mengenai rahang Ki Won Bin pada ronde pertama dalam laga yang berlangsung di Etihad Arena, Abu Dhabi. Kini atlet seni bela diri campuran atau Mixed Martial Arts MMA asal Indonesia, Sumut, itu berhak melaju ke putaran final Road to UFC. JK akan menghadapi petarung asal India, Anshul Julbi, yang rencananya akan digelar di Korea Selatan, pada bulan Februari tahun 2023 mendatang. Saat ditemui awak media, JK menceritakan perjalanannya hingga berhasil menjadi petarung MMA satu-satunya asal Indonesia berlaga di UFC. Dia menyebut bahwa dirinya sudah terjun ke seni bela diri sejak mengemban pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama SMP. JK sendiri kerap meraih sejumlah prestasi di berbagai tingkat di antaranya kejuaraan daerah, kejuaraan nasional hingga kejuaraan internasional. Berangkat dari hasil positif tersebut, dirinya kemudian memantapkan diri untuk terjun ke dunia MMA pada tahun 2016 lalu. JK juga menyampaikan harapannya untuk bisa didukung penuh masyarakat Indonesia khususnya Sumut untuk bisa memenangkan laga final Road to UFC. Selain itu, pria berusia 27 tahun warga Dusun Bapasusang, Desa Siporkas, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumut, itu juga berhadap proses latihan berjalan dengan lancar. JK dijadwalkan akan menggelar latihan khusus untuk melakoni laga final tersebut. Rencananya dia akan menjalani pelatihan khusus di Amerika selama 3 bulan. JK mengatakan nantinya hal itu akan ditentukan oleh promotor dan manajer, pada pekan ini. Untuk latihan khusus itu sendiri akan dimulai pada bulan Desember tahun 2022 mendatang. Kalau saya percaya sama pelatih saya, ketika saya melewati proses hasilnya pasti maksimal. Pasti ada latihan khusus, karena kita latihannya di Amerika, kemungkinan besar sampai 3 bulan, pungkasnya.